selanjutnya tadi sudah kita menjelaskan atau membedakan mana yang konsep dari logika ya. Nah, sekarang kita masuk pada implementasi dari konsep itu sendiri. Untuk salah satu bagian dari konsep logika itu adalah proposisi. Proposisi di sini bisa kita nyatakan sebagai sebuah pernyataan ya, atau argumen atau kalimat deklaratif atau berupa kalimat matematika yang mempunyai nilai. Jadi ada sebuah pernyataan itu dia ada nilainya. Nilainya di sini benar atau salah. Ya. Nah, untuk definisi proposisi itu sendiri, nah di sini pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah. Jadi setiap statement itu harus kita ketahui dulu nilainya. Nilainya di sini ada dua, benar atau salah. Tetapi tidak keduanya. Tidak keduanya ini maksudnya ragu-ragu ya. Dia ada pernyataan, dia ada nilai atau tidak. Gitu. Untuk proposisi itu sendiri, dia tidak dinyatakan dalam kalimatannya, kalimat perintah, kalimat pengharapan, dan lain-lain. Nah, untuk kalimat tersebut, dia bukan termasuk dari proposisi. Ya. Jadi cirinya adalah kalau proposisi ini, dia tidak berbentuk kalimatannya, kalimat perintah, atau pengharapan, atau yang lain-lain. Dia hanya pernyataan saja, atau kalimat deklaratif. Nah, salah satu proposisi yang lain itu juga bisa dinyatakan dalam kalimat matematika. Ya. Kalimat matematika ini berarti dia ada menggunakan notasi atau simbol-simbol dari matematika. Ada yang pakai peubah misalnya, atau pakai tetapan, operator ya. Kemudian untuk kalimat matematika ini dia terbagi dua, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ya, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Yang terbuka itu kalimat yang belum diketahui kebenarannya, ya. Jadi nilai kebenarannya itu ada, cuma kita yang belum tahu karena kita menunggu statement yang lain. Kemudian untuk kalimat matematika yang tertutup itu adalah kalimat matematika yang telah atau bisa kita ketahui nilai kebenarannya. Nah, contoh di sini. Ini saya ada contoh. Ada beberapa contoh pernyataan di sini. Nah, di sini kita mau membedakan mana yang proposisi, mana yang bukan. Nah, kalau misalnya itu proposisi, selanjutnya kita menentukan nilai kebenarannya. Ya. Jadi nilainya itu benar atau salah. Nah, untuk statement yang pertama, saya nanya, ya, untuk yang nomor 1, matahari terbit dari utara, itu bentuk proposisi atau bukan? Ada yang tahu itu proposisi atau bukan? Yang ini jawab aja. Salah ya diulang. Proposisi atau bukan? Suaranya tidak kedengaran. Apa tadi Maulana? Proposisi atau bukan? Jawab aja, Pang. Iya, Ibu. Proposisi atau bukan? Proposisi atau bukan? Proposisi, Bu. Proposisi ya, karena di sana dia berbentuk sebuah pernyataan atau kalimat deklaratif. Ya, jadi yang nomor 1 ini bisa kita katakan sebagai proposisi. Nah, jika itu proposisi, kita tentukan nilai kebenarannya. Nah, saya tanya, matahari terbit dari utara atau tidak? Tidak. Ada yang jawab iya ya? Kalau iya mau kiamat berarti. Ya. Jadi ini pernyataan yang salah. Nah, kalau salah tinggal kita tuliskan ya. Nilai kebenarannya adalah salah. Nah, itu proposisi. Jadi proposisi yang nilainya adalah salah. Atau bisa kita tuliskan S ya. Atau juga bisa kita tuliskan false. Nah, itu boleh. Kemudian nomor 2. Nomor 2 gimana? 1 tambah 2 sama dengan 3. Ini proposisi atau bukan? Bukan. Nah, ini bisa kita katakan juga sebagai proposisi. Ya, tapi dalam bentuk kalimat matematika. Ya.
dalam bentuk kalimat matematika. Jadi proposisi itu tidak hanya dalam bentuk huruf, tapi juga bisa dalam bentuk angka. Makanya ada namanya kalimat matematika. Nah, kalimat matematika pun itu ada dua. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Yang terbuka itu yang belum diketahui nilainya. Yang tertutup itu bisa kita lihat kebenarannya. Nah, di sini benar atau tidak nih? 1 tambah 2 sama dengan 3. Ini benar atau tidak? Benar. Benar. Ini adalah proposisi dalam bentuk kalimat matematika, ya, yang nilai kebenarannya adalah benar. Nah, kita tuliskan B atau true, ya. Jadi pilih salah satu. Kemudian ini ada lagi, kerjakan latihan soal di rumah. Ini proposisi atau bukan? Bukan. Bukan. Ini adalah kalimat Posisi. perintah. Ya, jadi dia bukan termasuk proposisi. Kemudian, apakah Anda merasa senang kuliah di Unisba? Ini proposisi atau bukan? Bukan. Bukan. Karena ini adalah kalimat Pertanyaan. ya kan? Jadi ciri-cirinya adalah sebuah pernyataan biasa. Kemudian pernyataan tersebut ada nilai benar atau salah saja. Kemudian ini nomor 5. Ini adalah satu-satunya planet di jagat raya yang punya kehidupan. Ini proposisi atau bukan? Posisi. Posisi. Nah, kemudian kita nilai kebenarannya. Ini benar atau salah? Benar. Benar ya? Benar. Jawab salah. Kalau salah berarti kamu dari planet lain. Ini benar ya? Benar. Bisa kita tulis B, bisa kita tulis untuk true. Ya. Kemudian N adalah bilangan ganjil. Itu atau bukan? Posisi ya, ini juga sebuah pernyataan. Dia bukan termasuk kalimat tanya, dia bukan kalimat perintah, ya. Kemudian gajah lebih besar daripada kucing. Ini proposisi atau bukan? Posisi. Proposisi. Proposisi. Kemudian 1089 itu kurang dari 101. Proposisi atau bukan? Proposisi atau bukan? Proposisi ya, yang ragu itu proposisi, tapi dalam bentuk kalimat matematika. Ya. Kemudian Y lebih dari 15. Ini proposisi atau bukan? Posisi. Proposisi. Bentuk kalimat matematika. Nah, karena ini kita belum tahu kebenarannya, berarti dia termasuk kalimat matematika yang terbuka. Kita kan belum tahu nilai Y itu berapa. Ya. Kemudian X kurang dari Y jika dan hanya jika Y itu lebih dari X. Ini proposisi atau bukan? Proposisi ya. Proposisi dalam bentuk kalimat matematika. Ya, sampai di sini paham? Paham ya? Ini boleh ya, kalian sambil catat di buku tulis, atau sambil dipakai hard atau soft copy boleh, kalian capture boleh, karena ini nanti banyak sekali catatan yang akan saya berikan. Kalau tidak kalian catat nanti lupa ya. Boleh pakai Google Voice, boleh ya, media apapun boleh, kalau kalian ada catatan. Kemudian, nah ini untuk proposisi itu sendiri. Jadi untuk proposisi ini biasanya penamaannya itu menggunakan huruf-huruf kecil. Jadi penamaan sebuah proposisi itu menggunakan notasi huruf-huruf kecil. Jadi ini ada sebuah pernyataan, kita beri nama ya atau notasi. Nah ini menggunakan huruf-huruf kecil. Sebenarnya tidak selalu P ya. Di QR kadang ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Nah, pasti dia biasanya menggunakan huruf-huruf kecil. Kemudian untuk menentukan nilainya itu dengan salah atau yang benar. Biasanya menggunakan huruf singkat saja, yaitu B besar untuk benar, kemudian S besar untuk yang
pernyataan yang nilainya salah. Kemudian, nah kita ke kata hubung kalimat. Untuk kata hubung, dalam proposisi ini ada 4, ya. Nah, ini adalah kata hubung kalimat mulai dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Nah, untuk negasi ini namanya atau definisinya seperti kebalikan. Nah, jadi ada sebuah pernyataan yang awalnya nilainya itu benar, kalau kita negasikan itu berarti nilainya menjadi salah. Ya, jadi kita balik nilainya. Notasinya seperti ini. Nah, bisa seperti ini atau seperti ini, boleh. Nah, ini notasi dari negasi. Penggunaannya itu misalnya negasi P atau negasi Q. Nah, ini negasi maksudnya. Atau misalnya negasi A. Nah, bisa dalam garis di atas seperti ini juga bisa dikatakan negasi, ya. Ini negasi. Atau kebalikan. Nah, untuk kata hubung ini berarti kita berhubungan dengan dua buah proposisi atau lebih, ya. Karena ada 2 pernyataan yang kita hubungkan. Di sini konjungsi ini dan, ya, dan. Kemudian notasinya seperti huruf N seperti ini dan, ya, N dan. Untuk disjungsi ini atau, jadi kita 2 buah proposisi itu bisa kita hubungkan dengan atau. Notasinya seperti ini. Nah, seperti huruf U atau, ya. Dan seperti huruf N, kemudian atau seperti huruf U. Tuh. Kemudian implikasi. Implikasi ini jika maka, ya, jika maka notasinya panahnya satu arah, ya. Atau bisa juga seperti ini. Nah, itu boleh. Jadi panahnya itu satu arah. Kemudian untuk yang diimplikasi, ini jika hanya JHJ, ya, jika kalau panahnya itu 2 arah. Jadi seperti ini atau seperti ini. Nah, panahnya 2 arah untuk diimplikasi. Jadi saya ulang, kata hubung itu ada 4. Konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Konjungsi itu dan, disjungsi itu atau, implikasi jika maka, kemudian diimplikasi itu jika hanya jika. Kemudian